Halo guys, ketemu lagi bersama saya Rusli, admin Bramalus Komputer Kupang. Dan hari ini kita akan bahas tentunya tidak lain dan tidak bukan tentang laptop. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi agar Anda dapat video-video terbaru dari kami tentang penanganan laptop dan komputer Anda. Kategori laptop itu ada 7. Yang pertama adalah tradisional laptop. Meskipun namanya adalah tradisional, bukan berarti ini adalah tipe laptop zaman purba atau laptop yang pertama kali ditemukan. Tapi tradisional laptop adalah laptop yang biasanya memiliki desain clamshell atau seperti cangkang kerang, yang jika ditutup, posisi keyboard dan layarnya akan berlawanan. Karena desain ini sangat mainstream, maka tipe laptop ini disebut juga dengan laptop mainstream. Laptop mainstream biasanya memiliki spesifikasi yang standar atau middle dengan prosesor seri U. Kalau di AMD mulai AMD E1 sampai dengan AMD A12. Kalau di Intel bisa N3050 sampai Intel Core i7 8250U. Berat dan juga dimensi dari laptop mainstream nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu kecil. Dari segi daya tahan baterai juga tidak selama ultrabook, tapi tidak seboros laptop gaming. Untuk harganya biasanya di angka 4-10 jutaan. Laptop mainstream ini cocok untuk pengguna yang nggak terlalu mikirin desain, dan dari segi performa cukup untuk kegiatan-kegiatan ringan tanpa editing ataupun render 3D, bahkan juga kegiatan gaming. Contoh laptop mainstream ini banyak banget. Kalau di Asus ada Asus X series seperti Asus X505ZA, atau di A seriesnya 442UF atau 442UR. Kalau di Acer ada Acer A315, di Dell ada Dell Inspiron 3432, di XP ada XP14 BB015AU. Dan kalau saya sebutkan semua seri laptop mainstream, video ini bisa selesainya tahun depan. Sub Notebook. Sub Notebook adalah kepanjangan dari Super Portable Notebook, atau biasa kita menyebutnya dengan Ultrabook. Syarat sebuah laptop untuk bisa dikategorikan sebagai Ultrabook, pertama beratnya tidak boleh di atas 2 kg, dan biasanya ada di range 0,8 sampai 2 kg. Kemudian baterainya juga harus tahan lama, minimal 8 sampai 10 jam. Untuk spesifikasi Ultrabook biasanya menggunakan prosesor yang extremely low power, seperti Core M atau Intel Atom. Tapi semakin kesini Ultrabook hampir semuanya sudah menggunakan seri U, karena mungkin seri M dari segi performa dirasa sangat kurang. Tapi memang Ultrabook sekarang yang menggunakan prosesor seri U dari segi panas masih belum terkontrol dengan baik. Contoh laptop tipe Ultrabook ini kalau di Asus ada Asus ZenBook, di Acer ada Acer Swift, di Lenovo ada Lenovo 330S, di Dell ada Dell XPS, kemudian MacBook Air, dan di XP ada XP Spectre. Untuk harga Ultrabook ini variatif, harganya mulai 8 juta sampai 20 juta, tergantung desain, spesifikasi, dan daya tahan baterai. Netbook. Netbook diambil dari kata internet dan book dari kata notebook. Dan karena itu netbook ini hanya digunakan sebagai kegiatan ringan seperti internet, dan kata book merujuk kepada aplikasi ringan seperti Office dan juga database. Netbook mempunyai ciri khas dimensi 11,6 inch dengan harga yang murah dan tentu bobotnya yang ringan. Tapi berbeda dengan Ultrabook, netbook digunakan sebagai kegiatan ringan, maka baterainya tidak bertahan lama seperti Ultrabook. Netbook akan ideal bagi user yang suka traveling namun pekerjaannya tidak terlampau berat. Contohnya mungkin akuntan yang sering mobile yang hanya menggunakan aplikasi Excel, atau hanya sekedar digunakan untuk presentasi ringan. Contoh dari kategori netbook ini adalah laptop 12 inch seperti Asus E203, Lenovo S130, dan lain-lain yang pokoknya dimensinya terbatas di 11,6 inch. Untuk harganya biasanya mulai dari 3 sampai 4 jutaan. Laptop convertible, hybrid, atau 2-in-1. Saya yakin sudah banyak dari kalian yang tahu tentang tipe-tipe laptop 2-in-1 ini. Ya, ini adalah laptop yang juga bisa jadi tablet. Biasanya untuk yang convertible, hinge atau engsel-nya bisa dibuka sampai 360 derajat dan juga disertai stylus untuk menggunakan touchscreen-nya. Contohnya kalau di Lenovo ada Lenovo Yoga, di XP ada XP X360, di Asus ada Asus TP Flip, dan lain-lain. Namun ada juga yang tipe hybrid yang keyboardnya memiliki slot detachment untuk memasukkan layar. Jadi layarnya ini bisa dicopot dan keyboardnya bisa menjadi sistem storage. Contoh laptop hybrid ada di Asus Transformer atau Acer Swift 110. Tapi semakin majunya teknologi, laptop convertible ini juga semakin variatif.
Barusan aja kemarin keluar laptop gaming yang convertible dan juga sudah pakai VGA RTX, yaitu Acer Predator 900 dan juga Asus Mothership. Laptop convertible ini biasanya ditujukan kepada pengguna yang mengedepankan grafis seperti pekerjaan menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, yang memang akan lebih praktis bila layarnya touchscreen dan bisa menjadi tablet, agar dari segi mobilitas juga lebih tinggi. Namun untuk Asus Mothership dan juga Acer Predator, kalau dibilang praktis, saya sih kurang setuju, karena harusnya masuk ke tipe desktop replacement atau gaming laptop, cuman ya bedanya hybrid gitu aja. Tapi gak apa-apa, kita masukin aja di kategori ini karena sudah memenuhi kategori 2-in-1. Desktop replacement. Seperti artinya, laptop tipe desktop replacement adalah sebuah laptop yang memiliki kemampuan PC tapi dalam bentuk portable. Laptop tipe ini biasanya memiliki ukuran yang sangat besar karena dari segi prosesor biasanya juga sudah menggunakan prosesor PC seperti seri Haki dan juga HK. VGA-nya biasanya juga menggunakan seri GTX atau RTX. Maka dari itu, casing dari desktop replacement biasanya dibuat lebih besar agar airflow sistemnya lebih maksimal. Laptop gaming dan laptop workstation sudah bisa dimasukkan ke kategori desktop replacement karena dari segi performa dan spesifikasi sudah sangat PC abis. Contohnya laptop yang memiliki prosesor Intel Core i9 generasi terbaru dan juga graphic card RTX 2080 yang bukan Max-Q design seperti Asus ROG GX, Acer Predator, MSI GE75 dan lain-lain. Atau laptop workstation yang menggunakan Intel Xeon dan graphic cardnya Nvidia Quadro seperti XP ZBook, Lenovo ThinkPad, Dell Precision, dan lain-lain. Tapi biasanya laptop tipe ini sangat boros di baterai dan harus digunakan dengan dicas agar performanya lebih optimal. Untuk harganya variatif mulai dari 40 juta sampai 100 juta. Rugged laptop. Rugged laptop adalah laptop yang jarang banget kalian temukan di e-commerce ataupun toko laptop offline, karena laptop ini desainnya sangat ekstrim dan memang didesain untuk tahan getaran, tahan debu, tahan air, tahan jatuh, dan tahan disakiti lah pokoknya. Biasanya rugged laptop ini digunakan oleh pihak militer, pekerja tambang, atau pengguna yang ditinggal mantan menikah. Karena rugged laptop ini umumnya memiliki keyboard berlapis karet, harddisk yang memiliki peredam getaran, dan desain-desain lain yang memiliki military standar. Contoh laptop dari tipe ini adalah Panasonic Toughbook, Dell Latitude, Acer Travelmate, dan lain-lain. Laptop bisnis. Pada dasarnya tipe laptop yang satu ini sama saja dengan Ultrabook, namun laptop bisnis mempunyai ciri khas yang lebih kuat dengan tahan cipratan air, debu, dan biasanya suara speakernya juga dikurangi untuk memaksimalkan daya tahan baterainya, dan lebih difokuskan ke fitur bisnis seperti fingerprint, smart card reader, pointing stick, dan lain-lain. Contoh dari laptop bisnis bisa kalian temukan di XP ProBook, Lenovo ThinkPad T460, dan lain-lain.